Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kawan-kawan. Kali ini kita akan membuat POC dari kulit pisang. Namun sebelum kita buat, kita harus tahu dulu nih, kira-kira manfaat dari kulit pisang itu apa sih untuk tanaman? Ya, mari sama-sama kita simak dulu sebelum kita membuat POC dari kulit pisang. Nah, kawan-kawan, jadi kulit pisang itu ternyata memiliki unsur kalium yang tinggi. Kita tahu bahwa pisang itu memiliki manfaat yang sangat banyak untuk manusia ya, karena memiliki fosfor dan juga kalium di dalam buah pisang itu sendiri. Buah pisang itu kan termasuk dari buah yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya kawan. Dan sebahagian juga disebut bahwa buah pisang itu termasuk buah dari surga. Nah, makanya pisang itu produksinya insya Allah tidak akan habis-habis dan memberikan manfaat yang sangat baik untuk kita semua. Namun dalam penelitian ternyata bukan hanya buah dari pisang itu sendiri yang memiliki manfaat, akan tetapi di penelitian kawan-kawan, kulit pisang itu sangat baik juga untuk manusia. Dan bahkan pernah saya dengar kalau seandainya kita punya pisang, kemudian kalau sedapat mungkin kita memakan pisang itu dengan kulit-kulitnya. Wah, luar biasa ya. Jadi karena kita nggak terbiasa dengan memakan kulit pisang, jadi kulit pisang ini kita manfaatkan untuk tanaman. Apa kelebihannya dari kulit pisang itu? Kulit pisang itu memiliki unsur kalium yang tinggi kawan-kawan. Jadi kalium ini kalau kita tahu di pemupukan untuk tanaman itu ada unsur N, P, dan K. Jadi unsur tersebut sangat diperlukan untuk tanaman, terkhusus yaitu kandungan K di dalam kulit pisang. Apa yang dimanfaatkan dan didapatkan daripada POC kulit pisang itu? Jadi gini kawan-kawan, sebahagian kita banyak yang mengeluh ya, kalau seandainya kita memiliki tabulam pot tanaman buah yang sudah berbunga, akan tetapi bunganya itu malah kebanyakan rontok dan tidak menjadi buah, ya kan? Maka oleh sebab itu tentu kita sangat menginginkan kalau tanaman yang kita punya itu menjadi buah. Nah, bagaimana cara kita agar supaya bunga tersebut bisa jadi buah dan memang bunganya tidak rontok sampai buahnya itu matang dan dapat kita konsumsi. Nah, seperti itu kawan-kawan. Berarti tujuan utama daripada POC kulit pisang itu adalah memperkuat pembungaan untuk menjadi bakal buah dan sampai buahnya matang. Oke, kita lanjut dulu kawan-kawan bagaimana cara pembuatannya. Ya, baik kawan-kawan. Yang pertama nih yang harus kita punya yaitu kulit pisang. Pisangnya udah dimakan dan kemudian kulitnya jangan dibuang. Ya, ini biasa kalau seandainya kawan-kawan ingin mendapatkannya banyak, kadang-kadang kalau kita beli sendiri kan mau mau berapa lama sih kita kumpul ataupun kita habiskan gitu pisang tersebut ya kan. Jadi tidak perlu membeli, cukup kawan-kawan mencari tukang gorengan. Nah, di situ kan ada pisang goreng, kemudian ada molen. Nah, ini pasti menggunakan pisang. Jadi cukup kita minta kulitnya. Nah, kemudian kulit yang udah kita dapatkan seperti ini sekitar 2 sisir aja kawan-kawan. Ini hanya perbandingan ya, perbandingan mau bikin banyak nanti terserah, mau bikin sedikit juga terserah, karena kebutuhan tanamannya pasti berbeda-beda ya kan. Ini dibuat 2 sisir, 2 sisir ya, 2 sisir pisang, terserah mau pisang apa aja boleh ya, yang penting kulit pisang kandungannya sama. Kemudian dari kulit pisang tadi kita cacah seperti ini. Nih udah kita cacah. Sebaiknya sih kawan-kawan sebenarnya di blender, tapi tujuan blender itu sebenarnya untuk menghaluskan, kemudian untuk mempercepat fermentasi. Tetapi kawan-kawan, walaupun tidak di blender, ini nanti akan membusuk sendiri, akan hancur sendiri dan akan menjadi cairan sendiri. Tetapi tentunya lebih lama dibandingkan yang di blender.
Kalau di blender, seandainya di blender itu 2 minggu jadi, tetapi kalau yang seperti ini kemungkinan 1 bulan baru jadi. Nah, terserah kawan-kawan deh, tumbuk juga boleh ya, kalau punya lesung dan sebagainya. Udah kita cacah. Kemudian yang ketiga, kita memiliki ini nih, apa nih, air leri, air tajin ataupun air cucian beras. Jadi disediakan ini kawan-kawan sekitar 2,5 liter sampai 3 liter ya. Untuk kulit pisangnya dua sisir udah kita cincang, kita cacah. Kemudian ini air lerinya sekitar 2,5 liter sampai 3 liter. Oke, yang ketiga kawan-kawan, persiapkan juga air gula ya. Air gula udah yang sudah kita larutkan. Nah, air gula ini yang punya tanaman untuk bikin POC sendiri harus punya nih, disediakan aja ya. Kemudian yang keempat yaitu E4 sesuai dengan nomornya M4. Jadi M4 ini kan memang kebanyakan kita tahu bisa diganti dengan Yakult. Cuman kawan-kawan, semestinya kita punya nih untuk M4 nih ya. Karena apa? Karena jenis bakterinya di sini banyak. Ya, jenis bakterinya di sini dan lebih tinggi jumlahnya dibandingkan dengan Yakult. Kalau Yakult kan Lactobacillus stokh. Ya, tapi di sini ada bakteri fotosintetik, kemudian E. coli, Salmonella. Nah, ini termasuk bakteri yang dibutuhkan untuk melakukan fermentasi. Dan satu lagi ini ada yeast ini apa nih, ragi ya, untuk mempercepat fermentasi. Jadi kita punya ini dulu. Yang terakhir yaitu kawan-kawan punya jerigen isi 5 liter aja. Jadi di sini udah kita punya, kita buka, yakinkan kalau jerigen ini memiliki tutup yang rapat, karena semasa fermentasi harus ditutup dengan rapat, kedap ya, jangan masuk udara karena bisa membuat fermentasi gagal ataupun membuat fermentasi itu akan menjadi busuk dan bau. Oke, yang pertama kawan-kawan, ini kita masukkan cacahannya ke dalam jerigen ya. Oke, kita udah siap memasukkannya nih kawan-kawan. Jadi isinya itu sekitar setengah jerigen ya, setengah jerigen 5 liter. Kemudian setelah ini kita memasukkan air lerinya ataupun air cucian berasnya. Jadi air cucian beras ini kita masukkan kawan-kawan, ini kita campurkan. Ini air cucian beras ini ada manfaatnya juga kawan-kawan. Jadi kita tidak menggunakan air biasa. Sebab apa? Sebab air cucian beras ini ya, air cucian beras ini dia kan memiliki fosfor ataupun fosfat. Jadi kandungan yang berada di dalamnya ini yaitu untuk pembungaan ya, kandungan NPK. Nah, ini untuk air cucian berasnya ini mengandung unsur P di dalamnya. Jadi sangat bagus juga nih kita gunakan. Sebenarnya mau ditambahkan dengan bahan lain juga boleh kawan-kawan, seperti apa ya, seperti kulit pisang ataupun kulit buah-buahan ataupun punya jambu, silahkan dimasukkan, atau semangka dan sebagainya. Terus yang selanjutnya ini kita masukkan, terlebih dahulu gulanya dulu. Gulanya kita masukkan ini sekitar 50 sampai 100 ml. Kurang lebih sekitar berapa ya? 10 tutup botol aja. 10 tutup botol. Nih. Oke. Sudah kita masukkan. Kemudian yang terakhir yaitu E4. Nih, E4-nya kita kocok dulu. Ya. Jadi yang bilang Yakult aja katanya nggak boleh dikocok. Kenapa? Karena Yakult itu bakteri baik. Nanti kalau dikocok katanya bakterinya jadi jahat ya. Ada-ada aja ya.
Jadi kita guncang dulu, kita kocok dulu, kemudian kita gunakan. Dan ini penggunaannya 5 tutup botol. Jadi gulanya tadi 10 tutup botol, tetapi untuk E4 nya 5 tutup botol. Kalau mau ditambahkan lebih baik, jadi bakterinya tambah banyak dan akan mempercepat proses fermentasi. Kalau misalkan mau dikurangi juga bisa, tetapi agak lama jadinya. Jadi ini yang standar aja sekitar 5 tutup botol. Udah 5 belum ya? Anggap aja lah udah ya kawan-kawan. Jadi kita tutup dengan rapat, kalau bisa dengan rapat nih. Jadi untuk menghidupkan bakteri ini kawan-kawan, E4 itu membutuhkan gula ataupun kandungan glukosa ya. Karena sebenarnya bakteri yang berada dalam ini dorman ya. Kalau misalkan E4 tanpa ada gula, tanpa ada glukosa di dalamnya, nggak akan terjadi fermentasi. Tetapi harus dikasih gula. Nah, itu manfaatnya. Kemudian nih udah siap kawan-kawan, kemudian kita tutup dengan rapat. Setelah kita tutup dengan rapat, kemudian kita aduk, kita goncangkan dia. Nah, ini sengaja kita buatkan seperti ini. Maksudnya isinya itu kan nggak penuh. Kenapa? Supaya ada udara di atas. Karena bakteri juga membutuhkan udara, tapi jangan banyak ya. Yang kedua, kita hanya mengisi 3/4, yaitu untuk bisa mengguncangnya, mengkacaunya, mengaduknya. Nah, ini bekas jerigen E4 saya dulu nih, saya bikin. Belum sempat lagi bikin lagi. Oke, saya rasa sudah teraduk semuanya. Jadi di sini kawan-kawan, kalau bisa setiap 2-3 hari sekali ya, 2-3 hari sekali. Alangkah baiknya ini tutupnya dibuka dulu. Setelah dibuka, biasanya ada gasnya. Kemudian pada saat itu kita tutup lagi, lalu kita goncang. Atau misalkan kita buka, kemudian kita guncang dulu supaya bakteri dalamnya itu dapatkan oksigen. Kemudian setelah itu baru kita tutup, jebret. Nah, kapan ini berhasil? Berhasilnya itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan ya. 2 minggu sampai 1 bulan nanti kelihatan kok. Jadi apa namanya, kulit pisangnya itu sudah hancur di dalamnya, kemudian baunya di dalamnya itu seperti bau tapai. Oke, demikian dulu kawan-kawan. Ini sementara kita buatkan video untuk membuat POC nya dulu. Nanti insya Allah di video selanjutnya kita akan menampilkan tentang bagaimana cara penggunaan POC dari kulit pisang ini ya. Jadi pantengin terus deh, pengen nandur baik. Yang mudah-mudahan tentunya kawan-kawan yang udah nonton bermanfaat buat kita semuanya nih. Kalau misalkan memang ini bermanfaat, mohon di share kepada yang lain juga. Terima kasih yang sudah menonton sekali lagi, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya kawan, satu lagi nih. sorry ini semenjak masa fermentasi, kalau bisa ini ditempatkan di tempat yang gelap. Sebaiknya di tempat yang gelap, tidak terkena matahari ataupun tidak terkena cahaya terang. Kalau bisa tempat yang gelap ya, yang benar-benar gelap, itu lebih bagus. Ini yang utama nih kawan-kawan untuk masa fermentasi, agar fermentasinya itu insya Allah cepat berhasil ya. Taruh tempat yang gelap. Oke, terima kasih. Maaf nih atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.